Kita masuk di segmen terakhir acara Sporta kerjasama Sonora bersama dengan bolasport.com dan saya masih bersama dengan Mas Dwi Widiatmiko dari bolasport.com. Sekarang kita sampai di Villarreal, Mas, si pemenuh raksasa. Juve tersingkir, Munchen tersingkir. Catatan perjalanan si kapal selam ini seperti apa, Mas, sampai semifinal? Ini pertama-tama nyelam dulu nih kayaknya. Iya. Cuma di Liga Spanyol juga nggak bagus-bagus amat ya sebenarnya. Bagus, betul. Peringkat 7 ya sekarang. Yeah. Villarreal peringkat 7. Jadi memang kayaknya sih mereka benar-benar fokus sekarang ke Liga Champions. Oke. Mudah-mudahan mereka berharap mungkin membuat sejarah nanti bisa lolos ke final untuk pertama kalinya. Dan itu tadi di fase grup sebetulnya tidak terlalu menonjol ya Villarreal ya. Mereka satu grup dengan Atalanta, Manchester United, mereka kalah 2 kali lawan United, kemudian bersama Young Boys juga, cuma jadi runner up grup waktu itu Villarreal, dan mereka sudah diperkirakan akan tersingkir ketika ketemu Juventus gitu ya, di 16 besar. Tapi kita semua tahu mereka membuat kejutan besar waktu mengalahkan Juventus di kandang sendiri, kandang lawan gitu ya, dengan skor 3-0. Dan kejutannya berlanjut di perempat final, bahkan lawan yang mungkin kita juga di Sporta itu mengunggulkan ini Bayern Munchen ya, yang akan salah satu yang akan lolos ke semifinal, tapi ternyata tidak berdaya juga menghadapi terutama pertahanan dari Villarreal ini sih. Ini kita lihat ini kan juara Liga Eropa musim lalu nih ya. Betul. Mas Anto dan sahabat Sonora, dan kalau soal pengalaman bermain di 2 leg seperti ini, fase knockout seperti ini, kayaknya Villarreal udah katam banget gitu ya. Jadi benar-benar keluar nih kemampuan mereka untuk waktu menyingkirkan Juventus dan Bayern Munchen. Oke. Yang dilakukan Emery untuk Villarreal seperti apa sih, Mas, sehingga progresnya nih khususnya dari Liga Champions ya? Iya. Ini menarik sebetulnya, karena kalau kita lihat di Liga Spanyol sebetulnya mereka menggunakan komposisi pemain yang sama gitu ya. Relatif tidak banyak berubah gitu antara starting 11 andalannya Villarreal di Liga Spanyol maupun di Liga Champions. Jelas sekali ini ada perbedaan krusial di pendekatan mereka. Itu tadi karena bermain di Liga Champions, fokus mereka udah ke Liga Champions, mereka benar-benar habis-habisan di situ. Kayaknya sih begitu ya. Karena agak nggak masuk akal gitu, tim yang bisa menyingkirkan Juventus dan Bayern Munchen cuma ada di peringkat ke-7 di Liga Spanyol. Kecuali kalau mereka benar-benar menumpahkan konsentrasi, fokus mereka, determinasi mereka benar-benar khusus di Liga Champions. Dan ini kayaknya sih kelihatan gitu ya. Mereka tidak mengharamkan permainan defensif. Mungkin orang bilang mereka tidak bermain terbuka dengan formasi yang sering bermain dengan 4-4-1-1 gitu ya, bahkan cuma menempatkan satu orang striker di depan. Kadang-kadang Giovanni Lo Celso, seorang gelandang serang, justru dimainkan juga sebagai penyerang gitu ya. Ini formasi yang kelihatannya cukup defensif gitu, tapi ya namanya fase knockout begitu. Dan Villarreal sudah punya pengalaman menjadi juara Liga Eropa, mereka tahu bagaimana caranya mengamankan hasil dalam format kompetisi seperti ini, dan akhirnya itu sih yang kejadian pada Juventus dan Bayern Munchen gitu ya. Bayern Munchen kan pede banget tuh waktu habis di leg pertama, mereka pede banget, mereka bisa bantai Villarreal nanti di leg kedua, tapi ternyata mereka nggak bisa mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Villarreal. Betul. Cuma pergerakan gelandang Villarreal si Celso ini nggak bisa dipandang sebelah mata, Mas ya. Di timnas Argentina juga jadi andalan kan? Betul. Lo Celso ini ya dia cuma butuh menemukan klub yang tepat sih ya. Ketika di Spurs dulu dia mungkin tidak berkembang karena banyak dicadangkan, sering tidak dimainkan sejak menit pertama. Tapi di Villarreal dia menjadi kepercayaan lagi, dan itu yang kayaknya dibutuhkan pemain-pemain seperti ini sih. Jadi kesempatan bermain, kebebasan bermain gitu ya, dan dia bisa membuktikan kemampuannya. Dan bukan cuma Lo Celso sebetulnya, di Villarreal juga ada beberapa pemain yang sebetulnya dianggap sudah habis gitu di klub-klub top Eropa, tapi sekarang mereka menemukan lagi bentuk permainan terbaik mereka. Ada Raul Albiol, kemudian ada Etienne Capoue, kemudian kita juga bisa menyebut Francisco Quelleng ya, yang mantan Albiol pemain dari tahun kapan tuh, Mas ya? Iya, makanya Albiol ini dulu terakhir saya ingat membela Napoli, masih agak lumayan gitu ya. Tapi kemudian dia dilepas sudah umurnya udah hampir 40 barangkali sekarang nih. Betul. Tapi dia menemukan lagi performa terbaik dia bersama Pau Torres ya di jantung pertahanan dari Villarreal.
Iya, karena kalau dari skuadnya tuh banyak pemain lokal Mas ya. Iya. Termasuk pemain Argentina ya, ada beberapa ya. Betul, ada kiper Geronimo Rulli, kemudian Iya. Lo Celso, kemudian ada ya lebih banyak pemain Spanyol sih, Iya. Albiol, Torres, kemudian Manu Trigueros, kemudian ada Dani Parejo yang sekarang juga disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik di La Liga ya. Iya. Jadi ini kombinasi yang cocok banget gitu. Kalau pemain Argentina, kalau main di Spanyol memang biasanya jago-jago sih ya. Jago-jago biasanya. Betul. Sekarang kita ke prediksi City versus Madrid. Iya. Apakah akan ada juara baru Champions kali ini? Kita berani nggak sih ini nggak mengunggulkan Real Madrid gitu ya? Setelah mereka nggak sih, Real Madrid harus biar nggak kesaing nih United. Setelah mereka menyingkirkan PSG dan Chelsea dengan cara seperti itu, rasanya sudah bosan kita meremehkan Madrid gitu ya. Dari segi kualitas tim, kualitas individu barangkali City sedikit lebih baik sih Mas Anto daripada Real Madrid gitu ya. Lebih banyak bertabur bintang, pelatihnya juga lebih meyakinkan kalau menurut saya antara Pep Guardiola dengan Ancelotti. Dan tiki-taka itu mengerikan ya, Iya, mengerikan. Bahkan waktu terakhir lawan Atletico kemarin kan Atletico jadi katanya bermain dengan formasi 4-6 gitu. Iya. Ada strikernya, jadi ada. semuanya ditumpuk di belakang. Griezmann gitu kan ke second line Mas. Iya. Ini memang agak menakutkan gitu City. Kalau kita lihat dari kualitas individu, kualitas pemain, pelatih, City kayaknya sih ada di atasnya Madrid. Tapi itu tadi, apakah kita berani tidak mengunggulkan Madrid setelah apa yang mereka lakukan terhadap PSG dan Chelsea gitu ya. Ini jangan lupa itu tadi, Madrid sekarang praktis fokusnya sudah ke Liga Champions karena mereka ya sudah 99% lah untuk menjadi juara La Liga gitu ya. Dan dengan performa Benzema yang sedang seperti itu, kemudian ini kalau di Madrid ini terutama di lini depan mereka nih kayaknya nggak ada persaingan untuk memperebutkan posisi nih Mas Anto, karena semua udah tahu Benzema adalah target man mereka. Jadi kalau kita lihat dari pertandingan Rodrigo, Vinicius ya, Asensio itu benar-benar jadi pelayannya si Benzema. Dia berakselerasi dari sayap, ngelewatin beberapa pemain tapi nggak nyelesain sendiri, mereka ngumpan ke Benzema. Dan ini adalah gaya permainan yang harus diwaspadai oleh City gitu. Ya Benzema dijaga, tapi kalau misalnya Rodrigo sama Viniciusnya alpa gitu ya, apalagi Joao Cancelo, Kyle Walker gitu misalnya nanti dia bisa bermain, atau Zinchenko gitu ya, itu kan back-back yang rajin ke depan gitu, rajin membantu serangan gitu. Kalau mereka meninggalkan posnya, ini bahaya banget buat City sih. Vinicius ya. Vinicius sama Rodrigo ini bisa bahaya buat mereka. Jadi ini pertandingan yang kalau di atas kertas sih City kayaknya sih ya, menjaga harapan ada juara baru gitu. Iya, karena Guardiola tuh kayak jadi sosok membeda ya ketika belajar pertandingan melawan Atletico, ada deadlock, masukin Foden kalau nggak salah ya. Iya, betul. Langsung gol loh. Langsung. Iya, kalau soal kualitas pelatih pemain City nggak perlu diragukan, apalagi pengalaman mereka musim lalu ya. Kayaknya sih mereka juga sudah mengambil pelajaran menyakitkan dari musim lalu ketika mereka gagal di final gitu. Sekarang mereka lebih siap, pemain-pemainnya juga lebih berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Jadi pantas diunggulkan City akan bisa mengalahkan Madrid. Cuman ini sebuah pertandingan yang kalau saya bilang sih bisa menjadi final sih ini. City antara City dan Real Madrid ini bisa layak menjadi final Liga Champions musim ini. Jadi City walaupun mungkin saya bilang punya sedikit keunggulan tipis, tapi mereka tidak akan menang dengan mudah nih Mas Anto. Nah berikutnya, Villarreal apakah akan kembali membuat kejutan Mas? Enggak sih kayaknya. Lebih tegas. Tegas banget ya, cukup sampai di sini. Udah cukup. Juventus Munchen loh, singkir. Cukup. Tapi kalau iya betul Juventus dan Munchen, tapi kita harus dilihat juga Mas Anto. Juventus dan Munchen kan juga dalam perjalanan mereka di paruh kedua kompetisi ini juga agak goyang kan. Juventus juga kurang konsisten di di Liga Italia, juga tidak begitu konsisten walaupun memang mereka bisa mengejar ketertinggalan, tapi banyak sekali dikritik permainan mereka tidak begitu berkembang di Allegri. Sedangkan Bayern Munchen juga kita tahu banyak mengalami hasil-hasil mengejutkan di putaran kedua. Jadi kejutan dari Villarreal ini mungkin tidak akan berlanjut ke Liverpool yang sedang dalam momentum sangat bagus gitu.
Ini Seru kayaknya dong, kan sering lihat di Liga Inggris kita City ketemu Liverpool. kayaknya sih kalau Liverpool nggak ada celahnya nih buat Ya, Villarreal. Mungkin oke. Liverpool akan ke final dan lawannya ya itu tadi mungkin saya akan pegang City unggul tipis gitu ya dari Madrid. Jadi final Inggris lagi nih Mas Anto setelah tahun lalu City sama Chelsea, sekarang City Liverpool. Ya, kita tunggu aja ya Mas ya hasilnya ya. Apakah sesama klub Inggris akan ketemu di final atau Inggris melawan Spanyol nih? Atau malah derby Spanyol. Derby Spanyol. Kita tunggu aja. Mas Wid, terima kasih loh udah sama-sama selama 1 jam. Yang jelas Sama-sama nih Mas Anto. pertandingan akan semakin menarik Mas ya hasilnya Betul, nanti. betul. Kita tunggu saya sama-sama. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama hari Kamis mendatang. Tetap bersama kami di acara Sporta pada hari Kamis yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.